Presiden Prabowo meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan, tegaskan komitmen pada pendidikan. DPO KKB Puncak Yeki Swanimbo ditangkap tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens di Mimika, Papua Tengah. Masa puncak ibadah haji berakhir, pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai 11 Juni 2025. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam anggaran negara. Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Jawa Barat, Rabu 11 Juni 2025. Peresmian ini juga dihadiri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa lembaga pendidikan menjadi penentu keberhasilan bangsa. Karena itu, ia mengajukan APBN dengan alokasi anggaran terbesar untuk sektor pendidikan. Prabowo menyampaikan bahwa sesuai undang-undang alokasi anggaran pendidikan minimal 20%. Namun di era kepemimpinannya, anggaran pendidikan melebihi batas tersebut. Bahkan disebut yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Ajeng Tiara Galuanggara, Berita Nasional TV. Untuk pendidikan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan nilai kekayaan Indonesia yang diambil Belanda saat penjajahan mencapai 31 triliun dolar Amerika Serikat. Angka ini disebut setara dengan 140 tahun anggaran Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan selama masa penjajahan Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia dengan nilai fantastis, yaitu mencapai 31 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 504 kuadriliun rupiah. Nilai ini diungkapkan berdasarkan riset terkini yang disebut Prabowo saat membuka Indo Defense Expo dan Forum Rabu 11 Juni 2025. Angka itu disebut sebanding dengan 18 kali produk domestik bruto atau GDP Indonesia saat ini, yang mencapai sekitar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat. Prabowo menyebut jika dikonversikan ke dalam anggaran negara, nilai kekayaan yang diambil Belanda setara dengan pengeluaran Indonesia selama 140 tahun. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa keuntungan yang diperoleh Belanda dari penjajahan tersebut telah menempatkan mereka pada posisi teratas di dunia dalam hal produk domestik bruto per kapita pada masa itu. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk terus menjaga dan mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Prabowo menegaskan jika Indonesia berhasil memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal, maka bukan tidak mungkin GDP per kapita Indonesia akan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Baru ada suatu riset berapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5
triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Dalam konferensi internasional, AHY menyebut Danantara dapat menjadi solusi pembiayaan kreatif di luar APBN. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya peran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurutnya, pembiayaan kreatif di luar APBN sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan besar dalam proyek-proyek strategis nasional. Investasi. Nah, disinilah saya juga berkomunikasi cukup erat dengan para pimpinan dan teman-teman di Danantara, Pak Rosan dan timnya begitu. Kita berharap ada kolaborasi yang baik. Kita perlu menyampaikan juga apa yang menjadi prioritas. Nah, nanti dari forum ICI ini diharapkan setelah itu kami bisa lebih menyusun apa saja yang harus kita dahulukan, mana yang bisa kita tunda, dan berapa besar yang harus kita butuhkan untuk pendanaan tersebut. Nah, tentunya Danantara juga menjadi salah satu faktor yang menentukan. AHY menyebut pihaknya akan mulai menginvestasi proyek-proyek prioritas yang potensial ditawarkan ke Danantara sebagai peluang investasi. Forum seperti International Conference on Infrastructure diharapkan menjadi ruang untuk menyusun skala prioritas dan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Dan pembentukan Danantara diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan infrastruktur serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Sonas Hairus, Angkada Agung, Berita Nasional TV. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Seawall masih terus dikaji. AHY menyebut pembangunan proyek Giant Seawall tersebut membutuhkan biaya sekitar 123 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan proyek ini masih dikaji secara menyeluruh dan kini terbuka bagi peluang investasi internasional. Sejumlah mitra dari luar negeri tersebut telah menunjukkan minat serius untuk terlibat, seiring dengan upaya pemerintah mendorong kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur strategis. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas membahas kesiapan proyek Giant Seawall. Direncanakan akan membentang hingga 946 km pantai utara Jawa. Selain fungsi penahanan banjir dan abrasi, proyek ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menyediakan sumber air bersih bagi wilayah pesisir yang terdampak dari perubahan iklim. Giant Seawall ini menjadi salah satu yang kita bahas karena cukup banyak yang bukan hanya tertarik tetapi juga benar-benar serius ingin masuk ke proyek tersebut. Tentunya masih terus kita pelajari karena ini ruang yang terbuka untuk semua. Kita tidak ingin cepat-cepat menyimpulkan karena sekali lagi ini adalah proyek besar. Kalau ditanya berapa, kurang lebih studi yang pernah kami lakukan di waktu sebelumnya adalah kurang lebih 8 billion US dollar. 123 triliun itu hanya untuk wilayah Jakarta. Dari Jakarta, Sonas Hairus, Angkada Agung, Berita Nasional TV.
Pemirsa, pemerintah mulai menyalurkan penebalan bantuan sosial sembako pada Juni 2025. Penyaluran ini merupakan bagian dari paket stimulus Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan penebalan bansos diberikan kepada penerima bantuan pangan non-tunai sebesar Rp200.000 per bulan untuk 2 bulan, yakni bulan Juni hingga Juli. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat akan menerima bansos tambahan. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat, memperkuat daya beli, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Penyaluran bansos triwulan 2 sendiri tengah berlangsung hingga kini. Bansos sembako telah tersalurkan ke 95,5% dari 18,27 juta KPM serta 10 juta KPM program Keluarga Harapan PKH. Sisanya sebanyak 805.000 KPM masih dalam proses pembukaan rekening kolektif. Nah, setelah itu selesai, nanti yang kedua segera kita luncurkan juga di bulan Juni ini, itu bansos penebalan tambahan untuk mereka yang menerima BPNT, bantuan pangan non tunai sebesar 200.000 kali 2 bulan, bulan Juni dan bulan Juli. Ini salah satu bentuk atensi Presiden kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Gus Ipul mengajak masyarakat ikut aktif memantau penyaluran bansos melalui fitur Usul Sanggah. Di aplikasi Cek Bansos Pemutakhiran, data dilakukan rutin setiap 3 bulan demi akurasi dan ketepatan sasaran. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Hadir Chandra, Berita Nasional TV. DPO KKB Puncak Yekis Wanimbo ditangkap di Mimika, Papua Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, tim gabungan Satgas Gakum dan Satgas Intel Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Yekis Wanimbo alias Salah Makan Tabuni pada Selasa siang. Yekis Wanimbo masuk dalam daftar pencarian orang kelompok kriminal bersenjata yang diburu petugas. Yekis Wanimbo diketahui terlibat dalam aksi pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak pada 2021. Salamakan disebut sebagai bagian dari kelompok KKB pimpinan Numbuk Telenggen. Dalam kejadian itu, Salamakan bersama 2 rekannya Beni Kutabuni dan Alenus Tabuni menyiram bangunan dengan bensin sebelum dibakar. Tersangka merupakan warga desa Walani, Kuamki Narama, dan diketahui berprofesi sebagai petani, serta pendulang emas di Kali Kuluk. Hasil pendulangan tersebut diduga digunakan untuk mendanai kegiatan KKB, termasuk pembelian senjata api. Dalam penangkapan tersebut, aparat menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata revolver buatan Pindad, tas bercorak bintang kejora, 2 bungkus emas, 2 unit ponsel, dompet berisi dokumen pribadi, buku tabungan Bank Papua, dan sejumlah uang tunai. Sebelum ditangkap, Salamakan mengubah penampilannya untuk menghindari identifikasi dan berencana menemui seseorang bernama Yoyakim Mujizau yang kini juga dalam penyelidikan. Senjata revolver miliknya diperoleh melalui penggalangan informasi dari masyarakat dan diserahkan oleh Denis Tabuni di Kampung Utikini. Hingga kini Satgas masih mendalami keterlibatan tersangka dalam jaringan distribusi senjata dan pendanaan KKB lainnya sebagai bagian dari upaya menumpas kelompok bersenjata di Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, kurang dari 1 kali 24 jam, tim presisi Kamnek dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap pelaku penusukan seorang juru parkir. Pelaku yang berprofesi sebagai ojek online diamankan saat sedang mangkal menunggu pelanggannya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tim presisi Kamnek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat langsung menyergap seorang pengemudi ojek online yang tengah mangkal di sekitar Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta, Rabu siang. Meski tak bisa melarikan diri, namun pengemudi ojol ini sempat membuang sebilah pisau lipat di semak-semak. Dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan sebilah pisau lainnya jenis sangkur di bagasi sepeda motor. Pengemudi ojol berinisial HB diringkus polisi karena nekat menikam seorang juru parkir di pusat kuliner JTS Kemayoran.
Insiden bermula saat pelaku terlibat cekcok mulut dengan juru parkir berinisial TW karena tak mau menyerahkan tiket parkir saat akan keluar dari pusat kuliner. Keributan pun berlanjut pada aksi baku hantam yang membuat pelaku jatuh tersungkur. Dalam kondisi terdesak, pelaku akhirnya mengeluarkan sebilah pisau lipat dari saku celana dan langsung menikam korban di bagian perut. Usai menikam pelaku hingga sekarat, pelaku kemudian meninggalkan lokasi dengan santai. Kesal karena dimarahi dan dimaki oleh korban sehingga mengeluarkan pisau yang ada di dalam motornya dan melakukan penusukan sebanyak 1 kali ke perut korban. Terhadap korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 kali di bagian perut. Pelaku HB mengaku nekat menusuk korban karena sedang dalam kondisi mabuk berat usai mengkonsumsi minuman keras bersama rekan-rekannya. Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka tusuk serius dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Metro Jakarta Pusat karena dijerat pasal berlapis tentang kepemilikan senjata tajam dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun 2025 tahap pertama dimulai serentak di Jawa Barat. Orang tua siswa mulai ramai mendaftarkan anaknya ke sekolah secara online. Pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru 2025 tahap pertama di SMAN 3 Bandung, puluhan orang tua siswa memulai mendaftarkan anaknya secara online. Sebagian besar siswa yang melalui jalur prestasi dan afirmasi datang untuk meminta bantuan kepada panitia seleksi masuk untuk membuat akun SPMB. Di awal pembukaan pendaftaran secara online, ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah seperti sulitnya mengupload berkas persyaratan yang harus dilakukan satu persatu. Bahkan pada hari pertama pendaftaran, sistem yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sempat down dan tidak bisa digunakan. Di ranking yang mendaftar ke SMA 3 itu berapa dan sejumlah batas kuota itulah yang nanti ada jaraknya berapa gitu ya. Tetapi itu belum final untuk itu bisa terseleksi. Nanti kita nunggu keputusan akhirnya ketika sudah di rapat dewan guru kemudian diinformasikan. Seperti diketahui, SPMB tahap pertama dibuka mulai 10 Juni hingga 16 Juni untuk 3 jalur pendaftaran, yaitu domisili dengan kuota 35%, afirmasi 30%, dan mutasi dengan kuota 5%. Dari Bandung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X secara resmi memberikan restu kepada PSIM Jogja untuk menggunakan Stadion Maguwo Harjo Sleman. PSIM Jogja diberikan izin menggunakan Stadion Maguwo Harjo sebagai tempat berlatih saat kompetisi Liga 1 musim mendatang. Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2025-2026 yang dijadwalkan mulai Agustus mendatang, manajemen PSIM Jogja yang diwakili Direktur Utama Yuliana Tasno dan manajer tim Razi Taruna bertemu langsung dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta Selasa siang. Dalam pertemuan tersebut, manajemen PSIM turut menyerahkan replika trofi juara Liga 2 musim 2024-2025 kepada Sri Sultan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini diwarnai dengan sejumlah wejangan dari Sultan kepada manajemen PSIM, mulai dari pengelolaan tim, perekrutan pemain, hingga pentingnya menentukan pemilihan lokasi latihan dan stadion kandang yang sesuai standar untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan. Terkait penggunaan Stadion Maguwo Harjo Sleman sebagai markas PSIM di Liga 1, Sri Sultan menyatakan persetujuannya. Menurut Sultan, stadion tersebut telah memenuhi standar FIFA dan dianggap paling layak dari sisi fasilitas untuk menggelar pertandingan kasta tertinggi sepak bola nasional. Mungkin pendapat saya ya, di Jogja itu yang punya standar FIFA
Dan yang sudah direhab itu Sleman. Sehingga bagaimana base camp itu Sleman juga bisa digunakan. Karena kan stadion itu kan tidak hanya berlaku untuk masing-masing kabupaten. Seperti diketahui, PSIM Yogyakarta sebenarnya menempati Stadion Mandala Krida sebagai latihan dan laga kandang. Namun dikarenakan dalam proses perbaikan stadion tersandung masalah hukum pidana, akhirnya perbaikan stadion belum tuntas dan mengharuskan Laskar Mataram menggunakan alternatif stadion lain untuk berkompetisi di Liga 1 musim depan. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air secara resmi dimulai pada Rabu 11 Juni 2025. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji termasuk puncaknya di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, para jemaah kini memasuki fase akhir ibadah di Tanah Suci sekaligus bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi Ahmad Fauzin dalam konferensi pers di Makkah Selasa 10 Juni, menurutnya seluruh jemaah telah kembali ke hotel masing-masing di Makkah dalam kondisi selamat. Mereka kini tengah menyiapkan diri untuk melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang menjadi penutup ibadah haji sebelum kepulangan ke tanah air. Fase ini menjadi momen penting bagi para jemaah untuk mengakhiri perjalanan spiritual mereka dengan hikmat dan penuh syukur. Pada hari pertama pemulangan, sebanyak 7 kelompok terbang diterbangkan ke Indonesia. Mereka merupakan jemaah gelombang pertama yang sebelumnya telah tiba lebih awal di Madinah pada awal Mei 2025. Adapun 7 kloter yang pulang pada 11 Juni 2025 tersebut diantaranya kloter 01 embarkasi Ujung Pandang, kloter 01 embarkasi Lombok, dan kloter 01 embarkasi Jakarta Soekarno-Hatta. Menjelang kepulangan, sejumlah persiapan teknis dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Layanan bus sholawat kembali dioperasikan untuk mendukung mobilitas jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram, terutama dalam pelaksanaan tawaf wada. Jemaah diimbau untuk memanfaatkan layanan ini sesuai jadwal dan menjaga kondisi fisik mengingat suhu di Makkah masih cukup tinggi. Dengan selesainya seluruh prosesi puncak ibadah dan dimulainya fase pemulangan, suasana haru dan penuh syukur kini menyelimuti para jemaah. Harapan besar mengiringi kepulangan mereka agar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Dari Makkah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.